Bukan ceramah ini, kangen. Kangen betul demi Allah. Ini saya sumpah demi Allah. Saya kangen dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari San Bernardino, California. Jujur, saya ini kangen loh. Jadi betul-betul kangen, bukan apa-apa. Banyak kenangan indah waktu saya di Amerika. Saya sudah 3 kali loh ke sana. Kangennya bukan kenangan indah. Tidak hanya jujur, dimakan sate berbuka puasa di masjid, tidak hanya di persahabatan yang luar biasa di antara kita, keakraban. Oh, saya maaf, kalau ke Amerika tidak ke San Bernardino, sama seperti ke Arab, tidak ke Ka'bah. Saya jujur senang dengan komunitas yang ceria, dengan bapak dan ibu yang, maaf ya, merasakan kita ini bersatu betul, tidak ada kepentingan kecuali ridha Allah, semangat dalam belajar agama, semangat dalam menjaga persatuan. Di sini poin-poin penting bagi saya yang kadang-kadang hampir-hampir tidak dimiliki oleh daerah yang lain. Tapi jangan dibilang sama mereka begitu. Nanti aku nggak diundang lagi ke sana pula. Nah, jadi sudah, itu poin. Yang kedua, tidak hanya kenangan indah. Di situ, seperti, maaf, saya diajak oleh Pak Yayat dan kita semua berapa orang ke tempat daerah yang musim dingin, tapi panas. Sampai 45 derajat yang ada korma itu. Itu pun suatu keindahan betul itu bagi saya. Masa di negara musim dingin, ada panasnya yang perjalanannya cuma 1 jam, 2 jam. Ini bagaimana Allah mengatur suhu itu? Itu pun luar biasa bagi saya. Daerahnya sudah lupa itu. Daerah yang panas banget, sedangkan di San Bernardino itu dingin, tapi di sana sampai 45 derajat. Panas sama dengan Madinah dan Mekah. Nah, itu juga suatu kenangan. Yang paling hebat kenang-kenangan adalah hampir meninggal dunia. Itu yang luar biasa. Hampir kami meninggal dunia dalam es batu itu. Allahu Akbar. Saya sudah mengirim pesan kepada istri dan anak. Betul-betul itu. Itu nyawa saya sudah di ujung rambut tuh. Sudah nggak ada lagi, tinggal selesai. Nah, apa? Tanya sama Pak Aris. Tanya sama Pak Haji Yayat. Mereka yang menjawabnya. Bukan di ceramah saya kemukakan di sini. Ini rahasia di antara kita nih. Kemudian Bapak dan Ibu, hari ini itu kenang-kenangan. Yang kenang-kenangan lagi dengan San Bernardino adalah jujur. Maaf, jujur karena Allah saya katakan di keakraban, persatuan, ceria satu sama yang lain. Semua ingin berbuat kebaikan. Itu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Ini terus dibangun persatuan, terus dibangun kebaikan, terus dibangun solid antara kita sama kita. Apalagi kita ini hidup ini nggak lama loh. Ayo kita bergabung dalam solid, saling memaafkan, saling menawarkan apa yang bisa kami bantu selagi masih sehat. Ayo kita paling tidak, maaf ya tanda kutip, mungkin canda di persatuan kita, dicanda sedikit, tapi canda yang baik-baik, yang mengarah kepada agama. Tolong. Ini yang ingin saya sampaikan hari ini. Kemudian karena judul kemarin, ingin jujur saya katakan kita ini hidupnya tidak lama. Mudah-mudahan tapi selalu sehat. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan selalu sehat, sehat dan sehat. Cuma karena hidup ini tidak ada yang bertahan lama di dunia dan tidak ada jaminan setelah hari ini akankah kita masih panjang umur. Harapannya ya Allah panjangkan umur, sehatkan semuanya. Tapi hakikatnya Allah yang Maha tahu kita ini kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, di dalam hadis yang sahih disebutkan apabila kita sudah meninggal dunia,
bukan sudah selesai dunia ini. Tidak. Persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia belum selesai. Malah lebih berat persoalan dalam kubur. Kalau tidak matang kita persiapkan di dunia, meninggalkan dunia yang banyak masalah, masuk dalam masalah yang luar biasa banyak masalah. Mulai dalam kubur itu bermasalah besar. Bagi yang kurang amalan saleh. Tolong ingat, bagi yang kurang amalan saleh, masuk dalam liang kubur itu lebih banyak masalah. Lebih berat hidup di alam kubur dibanding dengan dunia. Lebih banyak persoalan di alam kubur daripada persoalan di dunia. Bagi yang tidak ada amalan saleh. Tapi bagi orang yang banyak amalan saleh, padat dengan kebaikannya, padat dengan keikhlasannya, padat dengan kejujurannya, padat dengan kebahagiaannya dalam bergaul pertemanan dengan teman, banyak dengan membaca Quran, salat, ibadah, berzikir, infak, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Orang itu, dia masuk dalam kuburan, dia mendapatkan ketenangan melebihi ketenangan di dunia. Itu makanya begitu itu masih dalam kubur, belum masuk dibangkit dari kubur, kita menuju untuk masuk surga atau untuk masuk bukan surga. Kedua jalur dia. Bangkit dalam kubur itu menuju kemana? Kan dua tempatnya. Surga atau, saya nggak bilang neraka, atau bukan surga. Ini sesuai dengan persiapan. Kalau kita masak sayur, pasti yang akan dihidangkan itu sayur. Nggak mungkin kita nanam di dunia, nanam pepaya, nggak mungkin berbuah mangga. Pasti pepaya akan berbuah. Apa yang kita tanam di dunia, petiklah hasilnya. Kita tanam surga, surga petiknya. Kita tanam bukan surga, kita insya Allah tidak masuk surga. Jadi dunia ini mazra'ah, tempat bercocok tanam. Petiknya nanti. Oleh karena demikian saya mengajak Bapak dan Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala saya ngajak. Tidak ada kepentingan sedikit pun. Saya berani mati hari ini setelah saja ini saking ikhlasnya saya menyampaikan. Ayo Bapak dan Ibu, bergegas, 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 percepatkan memperbanyak hal-hal yang menguntungkan masuk surga kita. Jangan mencoba-coba memperbanyak hal-hal untuk menuju neraka. Karena hidup di akhirat lebih berat daripada hidup di dunia. Di dunia banyak masalah. Masalah dengan keluarga, anak suami istri, masalah dengan jabatan, masalah dengan ekonomi, masalah segudang masalah. Jawabannya, tidak ada masalah kalau sudah masuk dalam kuburan. Akan muncul masalah yang lebih besar dari itu. Bagi orang yang tidak matang persiapan. Tapi bagi orang yang matang persiapannya, Allahu Akbar. Orang itu tidak merasakan. Malah masuk meninggal dunia. Dalam kuburan itu malah katanya, ya Allah ini yang aku harapkan. Kenapa aku lama sekali meninggal dunia dulu ya Allah. Aku bahagia dalam kuburan ini. Ini ketenangan bagiku. Bagi yang sempurna amalan salehnya. Dia mimpi, kenapa aku lama sekali hidupku dulu. Kalau saya tahu begini makam kuburanku ini. Dari dulu aku mau siap masuk kuburan begini. Ini aku tinggalkan persoalan-persoalan. Masuk dalam tidak ada persoalan. Kenapa? Karena amalan salehnya sangat kencang. Bagaimana amalan salehnya? Maaf. Dia tidak pernah meninggalkan salat. Tidak pernah meninggalkan zakat. Zakat. Tidak pernah meninggalkan puasa. Kalau ada tinggal dia qadha, dia qadha, dia qadha. Dan dia tidak mempermainkan haji. Dia mampu berhaji, dia langsung daftar haji, pergi haji. Dan dia sunat-sunat dia lakukan.
Dia sering baca Quran. Lebih banyak baca Quran daripada banyak duduk di depan HP. Umur-umur yang sudah di penghujung begini apalagi. Akhirnya begitu keluar matahari, dia salat sunat duha. Begitu dia salat zuhur, sebelum zuhur dia lakukan 2 rakaat. Setelah salat zuhur, dia berusaha salat zuhurnya di masjid. Kalau memang memungkinkan. Di saat COVID-nya tidak ada. Masjid dibuka. Atau berjamaah di rumah dengan istri dan suami dan anak-anak. Setelah salat zuhur, tambah 2 rakaat lagi. Begitu setelah salat asar berjamaah. Sebelum asar salat sunat 2 rakaat. Setelah asar tidak ada. Yaitu masuk maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat. Masuk isya, sebelum isya 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Karena musim dingin, aku nggak bisa bangun malam, Ustaz. Aku langsung kalau bangun subuh. Bagaimana salat malamku nggak bisa, Ustaz, karena musim dingin. Jawabannya, sebelum Anda tidur, salat isya, setelah salat isya, salat sunat 2 rakaat. Setelah itu masuk dalam witir. Salat witir langsung setelah salat isya. 2 rakaat, salam kiri dan kanan, dan tambah 1 rakaat. Setelah itu tidur dengan pulas. Kalau terbangun, bangunlah. Kalau tidak, nanti bangun waktu salat subuh. Itu luar biasa. Salat witir sebelum Anda tidur boleh? Boleh. Karena tidak ada syarat salat witir harus setelah tidur, nggak ada. Makanya Pak Haris, Pak Zul, Pak Yayat, Pak Agus, semuanya yang hadir ini, begitu setelah salat isya, salat sunat ba'diyah isya 2 rakaat. Setelah itu Anda langsung pikir, aduh musim dingin, aku capek tadi siang, kalau saya tidur di pules, insya Allah nikmati tidur. Tapi salat witir 3 rakaat dulu. 2 rakaat, salam sekali, tambah 1 rakaat. Salat witir, tidur pules. Kalau terbangun, salat malam nanti. Kalau tidak terbangun, enggak apa-apa. Alhamdulillah, Anda sedang melakukan witir. Setelah itu salat subuh. Sebelum subuh, salat sunat 2 rakaat. Yang lebih hebat daripada dunia dan isi-isinya. Setelah itu salat subuh. Itu saja kalau kita rutin melakukannya. Setelah subuh baca Quran walaupun beberapa ayat. Enggak bisa baca Quran, lihat maknanya. Amalkan maknanya. Kalau betul-betul enggak bisa sama sekali baca Quran, katakan kepada Allah, ya Allah, maafkan hamba. Maafkan saya, ya Allah. Tidak ada yang disalahkan. Orang tuaku tidak salah dalam mendidikku. Ibuku, bapakku tidak salah dalam mendidikku. Memang engkau telah menagurkan kepadaku tidak bisa baca Quran. Ya Allah, jangan dengan sebab aku tidak bisa baca Quran, engkau kurangi amalan salehku. Jangan, ya Allah. Terimalah amalanku. Berikan aku terbaik manusia hidup dalam dunia ini. Sebelum aku meninggalkan dunia ini, berikan aku taubat kepadamu. Berikan aku hidayahmu. Aku titipkan anak-anakku kepadamu. Jadikan mereka anak yang baik. Anak yang bermanfaat kepada dia sendiri dan keluarganya. Dan bermanfaat kepada umat, ya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bagi yang amalan salehnya tinggi, kuburannya tadi adalah sebuah tempat yang dia dambakan, yang dia harapkan. Malah dia katakan, kalau saya tahu begini kuburan, aku siap meninggal dunia waktu saya muda dulu. Baru ketahuan, alhamdulillah. Setelah itu dibangkitlah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperiksalah menuju jalan. Apakah jatahnya surga atau bukan? Semua kita yang hadir ini mengharapkan surga, termasuk saya dan kita semua mengharapkan surga. Tapi harapan tidak boleh semata-mata harapan. Benahi dengan akhlak mulia, benahi kesehari semalam 5 waktu, benahi dengan ibadah, infak, sedekah dan sebagainya.
Apalagi kalau bapak-bapak sekarang di rumah musim dingin, ya tidurnya agak banyak, oke Senin Kemis berpuasalah. Alhamdulillah. Dan ingat kalimat saya, waktu beramal amalan saleh, waktunya singkat. Kalau sudah meninggal dunia, tutuplah hikayat ceritanya, kiamat bagi yang kiamat. Maka selagi sehat, selagi ada kesehatan kita ini, bisa kita ayo merapat, bersatu, berbaik-baik antara suami, istri dan anak-anak untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena demikian, begitu pemeriksaan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama amalan yang diperiksa di hari akhirat bukan lainnya. Bukan berapa uang kamu sudah berinfak. Bukan ini waktu hari kiamat ya. Ini bukan dalam kuburan. Kalau dalam kuburan yang pertama kita terbantu kita dalam kuburan itu adalah infak sedekah kita. Kalau dalam kuburan. Tapi kalau sudah masuk wilayah pemeriksaan setelah bangkit nanti menuju ke hadapan Allah di depan ahli, di depan Allah pencipta alam semesta untuk ditentukan apa kita penghuni surga atau kita penghuni neraka, itu di situ awal pemeriksaannya adalah salat. Bukan sedekah, bukan zakat. Kalau dalam kuburan memang sedekah luah dahsyat sekali untuk mengangkat azab kubur. Dahsyat kalau dalam kuburan. Tapi begitu di depan Allah, yang paling cepat diperiksa, pertama sekali diperiksa, sebelum yang lainnya, salat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung, Bu. Oleh karena demikian, ya, masuk dalam salat. Salat tidak bisa diterima sembarangan. Kecuali punya kaidah. Saya ingin menyampaikan di sini cara takbirnya, cara berdirinya, cara bacanya, cara rukuk, sujud, i'tidal, semuanya duduk tasyahud, itu semua punya cara. Buka bengkel mobil saja. Tidak boleh sembarangan. Harus belajar, jangan sampai setelah keluar dari bengkel kita karena tidak ahli, mobil orang masuk jurang. Kenapa? Karena bautnya kurang diikat di baut ban depan. Atau bautnya tidak sesuai dengan permintaan pilaknya. Bannya tidak sesuai dengan dipakai dengan permintaan mobil. Semuanya. Oleh karena demikian, belajar. Pasanglah yang baik. Salat juga punya punya baut, punya kaidah, punya kunci-kunci tertentu untuk membuka dan mengikat dalam salat. Salah satunya. Ini salah satu. Salah satu ya. Salah satu, tolong ingat baik-baik. Ibu dan bapak salat. Saya ngambil satu. Tidak semua, karena tidak mungkin. Kalau mau semua belajar salat, saya akan hadir nanti di San Bernardino dan bermalam di rumah Pak Aris. Alhamdulillah. Kalau di rumah Pak Yayat udah pasti, itu udah pasti, nggak usah ngomong. Di rumah Pak Aris karena ada buah tin. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan di sini, sujud. Ini contoh. Sujud. Ini hari ini istilahnya kita bongkar sujud. Memahami sujud yang benar. Coba lihat. Sabda Rasulullah SAW, hadis ini riwayat Ibnu Abbas. Dan ditulis, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis kuat, sangat kuat. Apa kata Rasulullah? Umirtu. Saya diperintahkan oleh Allah an asjuda, untuk melakukan sujud
ala sab'ati a'zum. Ada 7 anggota yang harus saya lakukan. Tidak ada 7 anggota ini sujudku dalam salat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima. Ini kita bongkar sujud saja. Bagaimana cara sujudnya? Harus 7 anggota dipakai. Mana 7 anggota? Pertama, tolong dengar baik-baik dan direkam. Pak Aris tolong rekam ini supaya bisa disampaikan kepada yang lain. Salah satunya 7 tadi 7. Pertama, pastikan waktu kita sedang sujud, sudah sujud, pastikan telapak kaki kita di belakang didiriin dan ditekuk sehingga jari-jari kaki itu ketekuk di atas lantai atau di atas sajadah. Ketekuk dia. Ketekuk ini, bengkok dia di belakang. Ketekuk, jadi perut jari-jari itu, perut jari-jari kaki itu ketekan di atas sajadah. Jangan digantung. Jangan digantung. Apalagi ditidurin. Ya. Tidak boleh. Dua-duanya ditekuk, didiriin, dan ditekuk. Ditekuk maksudnya sampai perut jari-jari itu melekat di atas lantai. Itu 2 anggota kiri dan kanan. Tinggal 5 lagi. Yang 2 lagi lutut. Lutut harus menyentuh lantai. Jangan diangkat satu dimasuki. Jangan. Dua-duanya ketekan di atas lantai meskipun dihalangi oleh kain. Enggak apa-apa. Sudah 4. Lutut kiri, lutut kanan. Kena lantai. Kemudian tinggal 3 lagi. Tangan, telapak tangan. Telapak tangan harus kena lantai. Tidak boleh sambil pegang Quran, kirinya ke lantai, di tangan pegang benda sesuatu. Atau kita tidak taruh di lantai, enggak boleh. Harus taruh ke lantai dua-duanya, tangan. Sudah 6. Satu lagi adalah ini jidat dan hidung. Jidat wajib, hidung ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Ini menyatu di atas sajadah. Ingat, semua boleh kena pakaian. Tapi kecuali jidat. Jidat tidak boleh ada pakaian kecuali langsung ke lantai. Di atas sajadah boleh, tidak ada sajadah boleh, yang jelas kena. Dan tertekan sedikit. Tidak boleh digantung. Nanti nggak enak jidat saya hitam, saya gantung. Tidak boleh. Harus taruh, tertekan dia sedikit. Begitu ketekan, tidak boleh ada kain antara jidat dengan lantai. Contoh, Pak Aris punya peci baru. Dia pecinya dikedepankan begini. Disujudlah di atas, kena peci sujudnya. Jidatnya tidak kena. Jawabannya tidak sah. Ibu-ibu, mukenahnya ditarik, tertutup jidat. Dia salat, jidatnya tidak kena lantai, tidak kena sajadah. Yang kena adalah mukenahnya. Jawabannya, salatnya tidak sah. Atau begini, ditarik mukenahnya pas, jidatnya terbuka. Tapi kalau sujud karena tempat sujud sajadahnya kotor, atau sajadah orang nggak enak, takut ada virus corona, begitu disujud oleh ibu-ibu,
lepaskan mukenah ke depan, disujud di atas mukenah. Jawabannya, sujud ibu tidak sah. Karena mukenah itu terbawa kalau kita berdiri, terbawa bersama kita. Itu tidak sah sujud. Nah, oleh karena demikian, ulang lagi. Nah, ulang lagi. Apalagi anak muda yang rambutnya panjang. Sujud dia, rambutnya ketutup jidatnya, dia sujud tidak sah. Ini syarat sujud. Kita bongkar, akhirnya sujud yang benar adalah yang tidak seperti itu. Seperti yang saya katakan. Kalau sujudnya sudah benar, dia melakukan di atas 7 anggota, jawabannya itu baru benarnya sujud. Kalau sudah benar sujud, kita masuk ke yang kedua. Di dalam sujud itu dibaca apa? Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Saat yang paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya. Saya ulang, sabda Rasulullah, saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Khaliqnya, dengan pencipta alam semesta ini, wahwa sajidun, di saat dia melakukan sujud. Itu paling dekat kita dengan Allah. Tidak ada di depan Ka'bah dekat, tapi lebih dekat lagi di saat sujud. Nikah? Jauhkan ke sana. Dalam kamar, masuk kamar nikah. Masuk Anika, masuk sana. Anika masuk aja ke sana. Ke kamar nikah. Ya, maaf ini anak-anak sudah biasa, kita banyak cucu, banyak anak. Saya ulang lagi. Di saat kita berada di Ka'bah, di pintu Ka'bah, dekat enggak dengan Allah? Dekat. Tapi lebih dekat lagi di saat Anda sujud. Di Arafah, katanya sangat luar biasa. Dunia menangis, air mata banjir di Arafah. Dekat dengan Allah? Dekat. Sangat dekat, lebih dekat di saat Anda sujud. Walaupun kita di San Bernardino, di rumah kita, di kamar kita, sangat dekat kepada Allah, lebih dekat dari pintu Ka'bah, lebih dekat dari sedekat-dekatnya. Malah kalau Anda masuk dalam Ka'bah pun, lebih dekat Anda dengan Allah di saat Anda sujud. Oleh karena demikian, sabda Rasulullah di penghujung hadis, fa'aksirud du'a. Momentum dekat dengan Allah jangan biarkan lewat. Gunakan sujud dan doa, dan doa, dan doa di dalam sujud. Yang saya tahu, selama ini kita tidak pernah berdoa dalam sujud. Yang ada kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu bukan doa. Itu adalah zikir. Zikir bukan doa. Yang dianjurkan oleh Rasulullah, fa'aksirud doa. Perbanyaklah permintaan kepada Allah di dalam sujudmu. Karena momentum yang paling indah itu adalah di saat seorang hamba sujud kepada Allah dalam salat, saat yang paling dekat dengan Tuhannya, saat paling dekat dengan penciptanya, dia terus meminta, memohon, mengharap kepada Allah yang terbaik dalam hidupnya. Kesempatan emas itu tidak boleh kita biarkan.
Kesempatan emas itu tidak boleh kita permainkan. Saya ingin mengajak bapa dan ibu doa-doa apa yang harus kita baca. Tapi yang saya ajak ini bukan doa saya buat. Doa yang dilakukan oleh Rasulullah. Doa yang sering Rasulullah mengeluh dalam salatnya. Memuja Tuhan, meminta kepada Allah. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Pada malam ini di San Bernardino yang mulia ini. Mudah-mudahan yang mendengar ini semua penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sering kita melakukan di dalam salat bukan doa tapi zikir, tasbih. Tasbih itu zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ada wa bihamdi, ada yang tidak. Enggak ada masalah. Dua-duanya ada hadis. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Anda sudah berdoa? Belum. Anda baru bertasbih. Yaitu Anda berzikir. Anda belum berdoa. Hadis tadi, fa'aksirud doa. Perbanyaklah doa. Kita belum melakukannya. Terus bagaimana yang kita berdoa? Saya ingin menyampaikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih. Supaya saya tenang dalam menyampaikan ini, saya ingin Bapak Ibu angkat tangan kalau memang suara saya jelas Bapak Ibu mendengarnya. Angkat tangan saja. Berarti mendengarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah tersampaikan kepada hamba-hambamu yang ada di Amerika, di San Bernardino. Ya Allah, itu saya saksikan pada hari ini. Mereka-mereka yang ada dalam Zoom ini adalah mereka hambamu yang itaat kepadamu, yang ingin menggapai ridhamu, pengampunanmu, hidayahmu, kebaikan darimu, dan jadikan syurga sebagai tempat kami semuanya di kelak nanti ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sudah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sekali. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Jangan bangun. Kalau ingin memperbaiki salatmu, jangan bangun. Apalagi Ustaz, jangan bangun. Rasulullah mengajarkan kita perbanyak doa. Doa bukan apa-apa untuk Anda sendiri. Doa Anda akan dinikmati oleh Anda sendiri. Di dunia sampai akhirat. Akan dinikmati oleh keluarga Anda. Akan dinikmati oleh anak buah hati Anda juga. Apa? Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah di dalam sujudnya beliau mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Jangan dibuka suara, tapi diucapkan seperti ucapan saya. Tapi jangan dibuka suara. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Ulang. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Sekali lagi. Allahumma ghfirli dzambi kullahu. Maknanya apa? Ya Allah. Ya Allah, dalam sujud ini. Di saat aku sangat dekat denganmu, aku memohon kepadamu. Ighfirli dzambi
ampunilah dosaku ya Allah. Kullahu seluruhnya. Seluruhnya. Ampunilah dosaku seluruhnya. Ampunilah dosaku semuanya ya Allah. Di saat itu Rasulullah mengucapkannya. Rasulullah melakukannya. Allahumma ghafirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Ya Allah. Luar biasa. Fa'aksirud doa, sabda Rasulullah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Anda sujud, jangan buru-buru, jangan bangun. Kalau masih bisa tambah lagi. Apa doa yang kita baca tambah lagi? Hari ini saya ajarkan yang singkat-singkat, yang mudah dihafal. Yang kedua, doa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memahami Rasulullah meminta kepada kita untuk mengamalkan doa-doa dalam sujud. Salah satu doa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Tolong diulang baca. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Saya ulang. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Maknanya, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Dalam sujud kita berteriak. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Zalamtu nafsi. Aku sering sekali menzalimi diriku sendiri. Kita zalim orangnya. Kita betul-betul zalim orangnya dan mengakui. Bagaimana tidak zalim? Badan sehat, dengan Allah tidak dekat. Uang banyak, infak terbatas. Waktu banyak, mengamalkan agama kurang. Ini zalamtu nafsi, aku zalim ya Allah. Terhadap diriku. Faghfirli. Bukakan pintu rahmatmu. Bukakan pintu maafmu ya Allah. Bukakan pintu maafmu ya Allah. Seakan-akan aku bertaubat. Aku bertaubat. Faghfirli. Buka pintu rahmat dan maafmu ya Allah. Itu salah satu doa-doa pendek yang saya sengaja saya tarik dari hadis. Sedangkan Rasulullah doanya panjang-panjang yang lain. Dan tidak kita ajarkan di sini karena mengingat waktu juga. Dan tempat kita susah untuk menghafalnya. Tapi tidak saya menjanjikan. Tapi saya berusaha kepada Pak Aris atau Pak Haji Yayat untuk saya kirim nanti doa kepada Bapak dan Ibu. Tolong doa ini kalau mau saya tulis nanti, tolong di print sesuai dengan beberapa orang dan ditempel di tempat kita bekerja, tempat kita duduk supaya kita hafal hari-hari dan dibaca di saat kita sujud. Cuma waktu sujud nggak bisa lihat. Kalau lihat berarti nggak sujud. Ya, doa itu saya tulis nanti. Saya akan kirim ke Pak Aris dan ke Pak Yayat atau siapapun yang meminta langsung pun nggak apa-apa. Nomor WA saya udah ada di situ. 0812 188 7085. Langsung japri pun nggak apa-apa. Saya senang kok. Malah semakin Bapak Ibu japri ke saya. Tapi jangan berpacaran loh. Japri biasalah. Japri pertanyaan silakan. Yaitu japrinya 0812 188
7085. Kalau masih nggak ingat, tanya sama Ustaz Zul tuh. Udah nongol dengar tuh Ustaz Zul. Nanya, udah ada nomor sama Ustaz Zul. Kalau tidak ada sama Ustaz Zul, kebangetan dia itu. Masa lupa sama Ustadznya? Zul, kasih sama orang tuh nanti. Kalau Pak Aris sudah simpan kami berdua. Kami dengan Pak Aris, Pak Yayat pasti dah. Tolong nanti saya kirim. Di print dan tidak boleh tidak dihafal. Yang dihafal semuanya boleh, yang pendek-pendek boleh. Sudah. Kemudian waktunya tinggal 15 menit kata Pak Aris. Siap. 1 jam tadi. Kemudian kita ingin menyampaikan, kalau boleh, Rasulullah itu membicarakan berdoa apa yang beliau baca. Walaupun kami tidak hafal, tapi beliau baca apa sih? Salah satu beliau tadi, beliau membaca, Allahumma ghfirli zambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, ya Allah. Beliau tambah, diqqahu. Yang rinci-rinci dosa yang halus, ya Allah. Wajallahu, dan dosa yang jelas kita lihat, ya Allah. Wa alaniyatahu, yang kelihatan. Wasirrahu, dan yang tidak kelihatan. Wa awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Semuanya, ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian beliau mengucapkan, Subuhun, maha suci engkau, ya Allah. Qudusun, maha bersih engkau, ya Allah. Rabbul malaikati wal ruh, adalah engkau Tuhannya malaikat dan Tuhannya jiwanya, ya Rabbal Alamin. Kemudian beliau baca, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau, ya Allah. Maha hebat engkau, ya Allah. Dan ampunilah dosaku, ya Allah. Kemudian beliau membaca juga dalam hadisnya, Allahumma ja'al, ya Allah jadikan, fi qalbi, dalam jantung sanubariku ini, nuran, percikan cahayamu, ya Allah. Wa fi sam'i, dalam pendengaranku, semprot sedikit nuran cahayamu, ya Allah. Wa fi basari, dalam penglihatanku, ya Allah, suntiklah cahayamu sedikit, ya Allah. Wa min fauqi, di atasku, berikan cahayamu, ya Allah. Wa min tahti nuran, di bawah telapak kakiku, untuk menjaga keselamatanku, berikan cahayamu, ya Allah. Wa ayyamini, sebelah kananku, nuran, jadikan cahayamu. Wa an yasari nuran, sebelah kiriku cahayamu. Wa amami nuran, di hadapanku cahayamu. Wa min khalfi nuran, mantapkan di belakangku, jaga dengan cahayamu. Waj'alli nuran, bungkuskan kehidupanku, jiwa ragaku, semua panca indraku dengan cahayamu, ya Allah. Itu doa Nabi dalam sujud. Enggak tanggung-tanggung. Maka sujud Rasulullah itu lama. Itu hadis, ya. Di mana Ustadz dapat hadis itu? Dalam Sunan An-Nasai dan dalam Adab Al-Mufrad di Imam Bukhari. Hadis sahih luar biasa. Kemudian banyak hadis-hadis yang lain. Nanti akan saya kirim doa itu, insya Allah. Tapi tidak saya janjikan. Saya berusaha. Karena saya sudah terpikat hati dengan sate di malam buka puasa di San Bernardino. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tidak kulupakan itu kebaikanmu. Dan selalu saya doakan kalian itu jadi orang-orang hebat di dunia, hebat di akhirat. Makmur di dunia, mantap di akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat surga Jannatul Naim. Bapak dan Ibu dan keluarga-keluarganya. Semuanya, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Supaya kita perbanyak pertanyaan. Ini Pak Aris sudah tangannya ke inyut atau bagaimana? Tangannya sudah mulai muncul ini. Saya paham itu lewat jidatnya Pak Aris. Beliau kan sekarang kan satpam itu.
Kalau dibuka pintu, kalau enggak tutup udah. Saya lihat ini, beliau inginnya kita perbanyakkan tanya jawab saja, Ustadz. Siap. Iya, betul. Siap hormat kepada Panglima. Terima kasih banyak Pak Ustadz Rusli. Oke, langsung aja kita buka ke pertanyaan. Siapa yang mau tanya bisa langsung aja. Ya Bu Yanti Ya, kayaknya Yanti. ini. Yanti Assalamualaikum Pak Ustadz yang ganteng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau saya ganteng, ini saya doain masuk surga dah. Amin. Boleh Pak Ustadz nih, saya ada di mobil. Saking cintanya sama Pak Ustadz, saya dengerin sambil nyetir Pak Ustadz. Lah, hati-hati Bu Yanti. Iya, Yanti sambil nyetir nih, saking mau denger Pak Ustadz, nggak mau miss. Jadi Apa pertanyaannya Bu Yanti? pertanyaannya